underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, sekarang ini banyak sekali orang Indonesia yang bekerja di Malaysia namun tidak menggunakan prosedur yang sebagaimana seharusnya. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, sekarang kan kita lihat ya, di lapangan pekerjaan di Malaysia itu cukup banyak dan menggiurkan gajinya. Betul. Sehingga banyak orang-orang Indonesia yang masih berstatus pengangguran, itu pada berbondong-bondong bekerja di Malaysia sebagai tenaga kerja dengan embel-embel namanya ilegal. Ya. Nah, seperti kita ketahui, kalau orang mau bekerja di luar negeri itu kan memang harus ada syarat-syaratnya. Betul. Kalau dari Indonesia sendiri syaratnya adalah apakah you sudah diizinkan sama pasangannya. Kalau ini adalah sudah kawin ya. Terus setelah itu dia harus mempunyai izin atau visa kerja dari negara yang akan menerima dia kerja. Betul. Dan ini rasa-rasanya proses untuk mendapatkan izin-izin seperti ini itu agak RWT, ya. Contohnya itu misalnya ya surat keterangan surat kawin dan tadi itu status. Terus surat keterangan suami atau istri atau orang tua yang mengizinkan dia untuk bekerja di luar negeri. Ya. Terus sertifikat kompetensi kerja. Jadi kalau you mau kerja jadi tukang las, you punya nggak sertifikasi memang kamu jadi tukang las? Ya, misalnya seperti itu ya. Terus surat keterangan sehat dari pemeriksaan dan psikologi ya. Di samping paspor ada visa kerja ya. Dan juga perjanjian kerjanya gitu ya. Terus setelah itu adalah perjanjian penempatan pekerja migran. Ya, jadi ada kalau nggak salah itu ada 8 dokumen yang harus disiapkan. Nah biasanya kalau orang-orang mau cari kerjaan ada pengurusannya susah seperti ini ya. Mestinya ada jalan lain yang diistilahkannya itu jalan tikus. Ya. Nah, hal ini memang terjadi, artinya penyeberangan dari Pulau Batam sampai ke Malaysia itu ada satu pelabuhan yang umumnya kalau turis itu tidak turun di sana. Ya. Kalau turis itu dari Batam turunnya biasanya yang di dekat Johor itu ya. Jadi langsung bisa masuk ke kotanya untuk berwisata gitu. Tapi kalau pelabuhan kecil tadi itu adalah biasanya itu adalah untuk orang-orang yang cari kerja. Ya, dan luar biasanya dari Batam itu kalau sehari itu ada 2 ferry untuk masuk ke pelabuhan di Malaysia tadi itu. Pelabuhan biasanya TKW, TKI masuk dari sana. Apakah itu yang resmi atau tidak resmi, turunnya di sana. Satu kali berangkat itu ferrynya bisa masuk kurang lebih 162 orang. Ya, nah ini ada kejadian yang menarik. Pada suatu saat itu ada wartawan dari koran itu ikut di sana. Loh, kok tumben? Biasanya 160 itu penuh tiketnya, orangnya penuh. Ini kok kenapa cuma 6 orang yang masuk? Nah, selidiki punya selidik. Ternyata suaranya adalah, oh ya hari ini bea cukainya ketat. Ya, karena ini semua bea cukai maupun imigrasi ya. Jadi imigrasi dan bea cukai itu ketat. Ya, jadi kalau ada orang Indonesia yang mau keluar ke pelabuhan tadi itu, selalu kan dicegat ada pos pemeriksaan dari imigrasi. Betul. Nah, kalau memang kelihatan TKI ya mana surat-suratnya 8 dokumen tadi itu. Ya. Nah, ini biasanya orang ya menunggu. Kalau lampu merah, istilahnya lampu merah. Kalau bagian imigrasi itu kerjanya lagi serius, itu memang diperiksa. Kalau lu nggak punya visa kerja nggak boleh masuk, nggak boleh lewat. Jadi nggak bisa naik ferry-nya itu. Tapi kan dalam sebulan itu yang tidak perlu seperti itu, artinya dalam sebulan itu yang seperti itu ketatnya itu bisa dihitung paling 5 atau 6 hari. Lainnya itu lolos semua. Jadi 160 penumpang itu sehari 2 kali itu masuk terus. Ya. Nah itu karena ya itu di pihak Malaysia sendiri ya menginginkannya juga kita butuh tenaga kerja secepat mungkin. Ya sekarang kalau dari wilayah Indonesia itu menyediakan 8 dokumen yang menjadi sulit. Itu kan ya
orang tidak bisa menunggu. Kalau perutnya lapar kan tidak bisa menunggu sampai itu selesai. Nah, tinggallah mereka masuk sana. Banyak yang kerja di perkebunan kopra. Ya. Memang maksud dari pemerintah Indonesia itu baik. Dengan dalih agar nanti kalau you bekerja di Malaysia, tenaga migran kan, itu you dilindungi sama pemerintah Indonesia. Betul. Misalnya gajinya terlambat, atau gajinya dipotong, atau bagaimana bisa dibantu agar supaya tidak dirugikan. Betul. Nah, semua itu terjadi kalau di dalam pengurusan 8 dokumen tadi itu tidak ada apa-apanya. Mestinya kalau ini terjadi hal yang seperti ini harus diselidiki, diinvestigasi. Mengapa? Kalau petugas-petugas imigrasinya lagi serius, itu yang berangkat cuma 6 orang. Tapi kalau lagi tidak serius, kenapa 160 penuh? Ya, ini ada apa? Nah, ini harusnya diselidiki, baru dijadikan peraturan. Dan kalau peraturannya sudah jalan, harus diawasi dengan betul. Apakah peraturan-peraturan jadi itu dijadikan alat oleh oknum-oknum untuk mencari keuntungan pribadi? Nah, ini kan sudah rahasia umum kan. Kalau ada peraturan pasti akan ada jalan keluarnya untuk dapat tambahan-tambahan tadi itu yang sebetulnya sudah nggak boleh lagi terjadi di Indonesia ini. Ya, jadi kita lihat agar supaya ini jangan terjadi lagi, agar semuanya menjadi lebih makmur bagi rakyat Indonesia. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.